Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Halo, apa kabar generasi hebat Indonesia? Tentunya tetap semangat dan tetap berprestasi di masa pandemi. Kali ini kita akan belajar tentang sistem kelistrikan, lebih tepatnya penerangan pada mobil. Seperti kita ketahui, sistem penerangan pada mobil sangat vital perannya. Nah, tujuan pada pembelajaran ini diharapkan siswa akan mampu mendiagnosa, kemudian melaksanakan perbaikan pada sistem penerangan lampu kepala. Silakan disimak pada video berikut ini. Dalam setiap kendaraan pasti dilengkapi dengan sistem penerangan. Sistem penerangan merupakan instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan atau sebuah sistem kelistrikan pada bodi kendaraan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenikmatan saat berkendara. Salah satu di antaranya adalah lampu kepala atau headlamp. Lampu kepala berfungsi memberikan penerangan untuk bagian depan kendaraan, terutama bila berjalan di malam hari dan waktu-waktu tertentu seperti cuaca berkabut, hujan lebat, dan situasi lainnya yang memerlukan pencahayaan. Umumnya lampu kepala dilengkapi lampu jarak jauh dan juga jarak dekat. Nyala lampu jarak jauh dan jarak dekat dikontrol oleh dimmer switch atau saklar kombinasi. Jika terjadi masalah pada lampu kepala, tentu akan sangat membahayakan jika digunakan untuk berkendara pada malam hari. Bu, ini saya mau pergi dulu ambil jahitan. Pakai mobil, hujan nih. Oke. Welah, adalah kok mati. Wah, kacau ini acara. Gimana ya? Wah, coba tak telepon Pak Indra aja. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Gini Pak, ini mobil saya kok tidak nyala lampunya ya? Padahal mau pergi ya ini. Kacau acara saya. Kalau minta tolong diserviskan bisa nggak? Kalau besok bagaimana, Pak? Sekalian untuk praktek siswa. Oh begitu. Ya besok pagi saya bawa ke sekolah ya Pak. Siapa? Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum. Para siswa semua, hari ini kita akan belajar tentang kelistrikan bodi, lebih tepatnya lampu kepala. Nah, tadi Pak Paijo mengantar mobil ke sini dengan kasus mobilnya mati lampu kepala, tidak hidup. Nah, kalian saya berikan tugas untuk mencari penyebabnya sekaligus nanti memperbaiki. Tapi sebelum kita melaksanakan praktek, kira-kira menurut kalian itu apa yang menjadi penyebab lampu kepala itu mati? Mungkin lampunya putus, Pak. Lampunya putus, bolamnya ya? Bagus. Ada pendapat yang lain? Jangan-jangan akinya yang tekor, Pak. Akinya tekor, berarti di bawah 12 volt ya? Ya. Oke, bisa jadi. Mas Anggun apa kira-kira menurut Mas Anggun? Apa ya? Mungkin relay atau sekringnya Pak yang putus. Relay atau sekring? Ya. Bisa jadi. Tapi perlu diketahui bahwa kebetulan mobilnya Suzuki Splash itu tidak menggunakan relay headlamp atau lampu kepala. Berarti hanya sekring ya perkiraannya ya? Ya. Oke. Nah, silahkan setelah ini kalian praktekkan sesuai dengan yang kalian duga tadi. Kalau ketemu nanti diperbaiki. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak, silakan semuanya siap. Berat, tanpa penghormatan bubar jalan. Sebelum praktik perbaikan sistem penerangan, pastikan mengenakan alat pelindung diri antara lain masker, pakaian wear pack, sarung tangan, dan juga sepatu kerja. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan antara lain unit mobil,
fender cover, toolbox set, multimeter, test lamp, manual e-book, bohlam cadangan, dan juga sekring cadangan. Sebelum pelaksanaan praktik, jangan lupa untuk memasang fender cover, seat cover, dan juga string cover secara benar. Gunakan multimeter untuk mengukur tegangan baterai dengan menempatkan selektor pada posisi DC volt dan pastikan untuk mengkalibrasi multimeter sebelum digunakan. Pemeriksaan tegangan baterai merupakan dasar dari pemeriksaan pada sistem kelistrikan mobil. Baterai dinyatakan baik jika tegangan minimalnya 12 volt. Lepas bohlam dari reflektor dan periksa untuk memastikan apakah filamen terputus atau tidak. Pemeriksaan dilakukan terhadap dua bohlam kiri dan kanan menggunakan multimeter dengan cara menempatkan pada selektor OHM, kemudian menghubungkan kedua probe antar terbeda lampu. Jika jarum bergerak, artinya filamen lampu tidak terputus. Lepas box sekring, kemudian cari letak sekring lampu kepala pada tutup box sekring. Pemeriksaan pada sekring dilakukan sama seperti memeriksa bohlam menggunakan multimeter. Pada pemeriksaan ini didapatkan jarum yang tidak bergerak yang menandakan bahwa kondisi sekring terputus. Pak, sudah kami periksa semua. Ya, hasilnya bagaimana? Baterai bagus, bohlam juga bagus, tetapi sekringnya putus, Pak. Berarti kami harus mengganti sekringnya, Pak. Oke, bagus. Jadi baterainya oke ya. Iya. Bohlam tidak putus, tapi sekringnya putus. Oke. Harus kalian ganti, tapi sebelum diganti tolong dipastikan bohlamnya sesuai dengan spesifikasi pada buku manual. Kalau saya buka buku manual ini, saya minta tolong Mas Anggun dilihatkan berapa daya yang ada di situ, Mas Anggun. 100/90 watt, Pak. 100/90. Ya. Oke. Jadi kalau menurut buku manual itu sebenarnya tidak sampai segitu. Ini hanya 60 dan 55 watt. Jadi 60 untuk jauh, 55 untuk yang rendah. Sementara itu 100/90. Jadi kalau sesuai dengan spek di buku manual itu terlalu besar. Berarti kemungkinan kemarin Pak Paijo mengganti bohlamnya itu terlalu besar, tidak diimbangi dengan mengganti sekring. Oke, coba nanti saya konsultasikan dengan Pak Paijo dulu, mau diganti sekringnya atau diganti lampunya. Oke, saya teleponkan dulu ya. Ya, Pak. Baik Pak, ini kami ganti. Waalaikumsalam. Ini sudah saya teleponkan Pak Paijo, minta diganti kembali ke standarnya saja. Ini jadi dengan watt 60/55. Jadi ini sudah saya ambilkan dari ruang spare part. Silahkan ini diganti, bohlam yang lama diganti dengan yang baru. Ya, Pak. Siap. Dalam menentukan ukuran sekring, syarat utama yang harus diketahui adalah ukuran daya atau watt dari beban lampu yang akan dipasang. Jika diketahui daya yang akan dipasang, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mencari arus yang akan diserap oleh bebannya. Ukuran sekring harus 2 kali dari arus yang akan melewatinya pada saat operasi normal. Cara menentukannya adalah dengan rumus I sama dengan P/V kali 2, di mana I adalah besar arus, P adalah daya listrik, dan V adalah tegangan listrik, kemudian hasilnya dikalikan 2 sebagai faktor aman.
Pada kasus mobil ini, jika daya lampu diganti 100 watt, maka perhitungannya 100 watt dibagi dengan 12 volt dan hasilnya dikalikan 2, sehingga dihasilkan 16,7 ampere. Pembulatannya naik ke 20 ampere sesuai dengan ukuran sekring yang tersedia di pasaran. Maka jika menaikkan daya, lampu harus berbanding lurus dengan kenaikan besarnya sekring. Jadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran praktek kelistrikan hari ini? Sekringnya mudah putus Pak, karena beban lampunya terlalu berat. Terlalu berat. Yang lain ada lagi? Baiknya jika mengganti lampu disesuaikan dengan speknya Pak. Oke, bagus. Kerja yang bagus dari kalian. Jadi, memang ketika nanti kalian harus mengganti spare part, baik itu sekring maupun lampu, harus sesuai dengan spek pada buku manual. Karena sudah ditentukan. Artinya apa? Beban lampu itu sudah dihitung, kemudian untuk menentukan berapa sekring atau fuse yang digunakan. Jadi semakin memperbesar daya lampu, harusnya sekring juga harus mengikuti semakin besar. Karena kalau tidak, otomatis dia tidak kuat sekringnya. Maka kasus yang terjadi pada mobil ini adalah dia putus karena terlalu berat beban dari lampu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak Pak. Oke, kalau tidak, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya siap gerak, tanpa penghormatan bubar jalan. Demikian tadi telah kita simak bersama video pembelajaran tentang sistem penerangan pada lampu kepala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in a